Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 0,62% ke angka 7141. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham-saham di sektor batubara yang hari ini masih terus bergerak naik. Dan di video ini saya akan coba menganalisa satu saham yang akan memperpanjang periode buybacknya dan secara tren saat ini masih bergerak downtrend. Dan beberapa saham yang masih bisa teman-teman pantau pergerakannya. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham INTP. INTP hari ini turun 3% lebih ke harga 9.550. Bisa kita lihat di grafik ini, secara tren INTP trennya masih bergerak downtrend. Dan hari ini terbentuk gap down dan INTP terlihat berada dekat dengan support di harga 9.500. Jika kita perhatikan, hari ini merupakan exit dividend dari INTP. Sehingga INTP pada saat pembukaan bursa langsung terbentuk gap down. Tapi menarik untuk dilihat karena saat ini INTP masih berada di atas support 9.500 ini. Sebelumnya support di 9.500 masih bisa menahan penurunan dari saham INTP. Setelah itu INTP masih bisa bangkit dan mencoba break garis EMA 50. Tapi setiap kali berusaha break garis EMA 50, INTP ternyata gagal break dan kembali bergerak turun. Jadi saat ini bisa dipantau untuk swing trade apabila memang support di 9.500 masih kuat menahan penurunan dari saham INTP ini. Dan hari ini keluar berita bahwa INTP kembali memperpanjang periode buyback saham. Bisa kita baca sekilas, periode buyback ini akan diperpanjang mulai dari tanggal 7 Juni 2022 sampai 6 September 2022. Dan rencana akan melakukan buyback sebanyak-banyaknya 3 triliun dengan jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak melebihi 20% dari modal yang di store. Dan dari data broker summary, jika kita lihat, pada penurunan 3% lebih ini ada akumulasi. Sedangkan asing memang masih terus distribusi saham INTP ini. Jadi INTP masih bisa dipantau untuk swing trade tapi tetap harus waspada karena secara trend INTP masih sangat downtrend. Dan entry apabila memang INTP berhasil rebound dari support 9.500. Apabila dalam satu minggu ini INTP ternyata turun bawah support 9.500 ini, hati-hati INTP berpotensi lanjut turun menuju harga 8.800 sampai harga 9.000. Dan akan lanjut downtrend kembali. Dan selanjutnya saya akan coba analisa temannya yaitu saham SMGR. SMGR jika kita lihat hari ini juga turun 0,69% ke harga 7.150. Tapi secara tren SMGR lebih bagus daripada INTP karena saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50. Tapi satu minggu terakhir ini jika kita lihat masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 150 di sekitar harga 7.250. Tapi menarik untuk dipantau karena apabila berhasil break resisten EMA 150, SMGR akan mulai bergerak uptrend. Dan selama masih bertahan di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 6.675, menurut saya SMGR masih bisa di hold karena secara tren sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan. Dan garis EMA CD pun bisa kita lihat saatnya telah berpotongan dan mengarah ke atas. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada penurunan hari ini masih ada akumulasi. Dan asing juga sama, satu minggu terakhir ini jika kita lihat masih terus akumulasi saham SMGR. Jadi SMGR saya lihat masih ada potensi untuk mencoba break garis EMA 150. Apabila berhasil break akan mulai bergerak uptrend untuk tren jangka pendek dengan target terdekat di harga 7.600. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, bisa buy on breakout atau tunggu kembali di garis EMA 50 untuk entry di sekitar support apabila garis EMA 50 masih bisa menahan penurunan dari saham ini. Dan berikutnya saya akan coba analisa saham Gudang Garam. Bisa kita lihat hari ini Gudang Garam juga naik 2% lebih ke harga 31.800. Dan kenaikannya membuat Gudang Garam kembali mencoba break garis EMA 150. Jadi pergerakannya atau contoh grafiknya hampir mirip dengan SMGR tadi. Berusaha untuk break garis EMA 150. Apabila gagal break turun ke garis EMA 50 bisa kita lihat SMGR Gudang Garam masih bisa rebound atau bertahan dari garis support ini. Lalu selalu saya jelaskan apabila
sudah berada di atas garis EMA 50, masih bisa di hold selama support itu tidak dilewati. Jadi sudah 2 kali kita perhatikan gudang garam berusaha untuk naik di atas garis EMA 150 yang saat ini di sekitar harga 31.800, masih belum terkonfirmasi break. Dan di atasnya masih ada satu resisten minor di harga 32.000. Jadi menarik untuk tetap dipantau, karena apabila gudang garam berhasil break, maka gudang garam akan mengikuti teman-temannya di satu sektor yang sama saat ini sudah mulai bergerak tren. Bisa kita lihat sekilas. HMSP hari ini masih lanjut naik 6% lebih ke harga 1160. Jadi kenaikan ini membuat HMSP mencapai target analisa di video sebelumnya di harga 1160. Dan apabila berhasil break, maka target berikutnya itu di sekitar harga 1230. Jadi untuk HMSP bisa kita lihat sebelumnya berusaha break garis EMA 150, gagal break menuju garis support EMA 50, masih bisa bertahan dan setelah itu mulai bergerak tren. Temannya yang lain bisa kita lihat, WIM juga setelah berhasil break garis EMA 150, trennya mulai bergerak naik. Dan hari ini juga naik 5% lebih ke harga 555 dan berusaha untuk break resisten di 550 ini. Apabila berhasil break, maka target berikutnya di harga 600. Jadi sekarang gudang garam mencoba untuk break resisten dan naik mengikuti teman-temannya. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi. Tapi asing masih terus distribusi saham gudang garam ini. Jadi apabila teman-teman belum entry, paling aman adalah beli apabila gudang garam berhasil naik di atas harga 32.000 dengan target terdekat di harga 33.000. Dan untuk teman-teman sudah berhasil membeli di bawah garis EMA 50 atau pada saat break dari garis EMA 50, hold saja selama garis EMA 50 tidak terlewati. Dan terakhir saya akan update pergerakan dari saham Saratoga. Hari Minggu kemarin saya baru menganalisa saham ini pada saat Saratoga baru berusaha untuk break garis EMA 50. Saya sarankan saham ini untuk bisa dipantau karena apabila berhasil break, ada potensi untuk naik menuju target terdekat di harga 3.500. Dan hari ini Saratoga sudah mendekati target di 3.500. Dan bisa kita lihat hari ini naik lumayan tinggi 12% lebih ke harga 3.450. Dan apabila berhasil break garis EMA 50 ini, maka garis EMA 50 yang saat ini di harga 3.190 akan berubah menjadi supportnya. Dan Saratoga trennya akan mulai membaik kembali. Dan untuk garis EMA CD pun bisa kita lihat sebelumnya bergerak turun, saat ini telah berpotongan dan mengarah ke atas. Bisa kita lihat di sini, pada kenaikan 12% lebih hari ini terlihat masih ada sedikit akumulasi. Asing juga masih masuk melakukan akumulasi pada kenaikan ini. Jadi dari data yang kita dapat, Saratoga saya lihat masih ada potensi untuk mencoba break harga 3.500. Apabila berhasil break, ada potensi lanjut naik ke 3.800. Tapi harus hati-hati, kenaikan tinggi hari ini ada potensi untuk terkena profit taking sementara. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50, dan ternyata minggu ini terlihat gagal break dari resisten 3.500, bisa pertimbangkan untuk swing trade dulu. Jadi take profit apabila gagal break resisten, setelah itu tunggu kembali di sekitar harga 3.190 sampai 3.200 untuk re-entry kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.